Selamat pagi bersama saya, Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan penuh syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada tanggal 3 Januari 2025 dengan judul Sistem Komunikasi yang Mencengangkan. Sebelum kita melanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, saya kembali mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, kami sangat rindu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam buku Filipi 2 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mari kita ikuti penjelasannya. Kunci untuk berpikir jernih ada hubungannya dengan komunikasi yang sehat antara miliaran neuron atau sel saraf yang menghantarkan impuls dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya. Izinkan saya memberi Anda gambaran kecil tentang betapa mencengangkannya proses ini. Setiap neuron di otak Anda dapat melakukan beberapa juta percakapan berbeda pada saat yang bersamaan. Tidak, kamu tidak akan menjadi gila. Ini normal. Sebuah neuron dapat menerima sinyal lebih dari 100.000 neuron lainnya. Dan impuls listrik ini mempunyai rute dan kecepatan yang berbeda-beda. Beberapa mengambil rute ekspres. Ketika cahaya terlalu terang, Anda menyempitkan mata. Ketika sebuah piring panas, Anda segera memindahkan tangan Anda. Tindakan refleks seperti ini pertama-tama berjalan ke sumsum tulang belakang, tempat dimulainya impuls saraf untuk menarik tangan Anda. Kemudian, mengadakan perjalanan ke otak. Menariknya, pesan yang dikirim melalui reseptor untuk rasa sakit bisa bergerak pelan, yaitu 2 mph. Sedangkan sinyal yang berasal dari sebuah ciuman bergerak dengan kecepatan 140 mph. Kita diciptakan untuk mencintai. Untuk menggambarkan cara bekerjanya otak, kita bisa membayangkan melihat kota New York dari atas langit dengan mobil melaju ke segala arah, namun semuanya tetap teratur dan setiap bagian selaras dengan yang lain. Namun kesempurnaan pikiran kita yang berfungsi dengan baik dapat menjadi rusak, tumpul, atau hancur. Selain karena cedera atau penyakit, jenis rangsangan yang kita masukkan ke dalam sistem kita dapat mengganggu persepsi atau interpretasi informasi. Komunikasi di dalamnya bisa menjadi kacau. Neuron, termasuk bahan-bahan kimia, neurotransmitter, dan hormon yang mengaturnya, sirkuitnya, dan impuls listrik yang mengalir melaluinya, menjadikan Anda dan saya
saya sendiri. Kita akan semuanya terhubung dengan cara yang sama. Setiap jalur koneksi saraf-saraf dibangun melalui pengalaman dan demi pengalaman serta pilihan demi pilihan. Kita diciptakan untuk menerima komunikasi atau rangsangan dalam jumlah yang luar biasa. Otak kita tidak hanya mampu menyimpan sejumlah besar data, namun pemrograman dan pemrograman ulangnya sebagai besar terjadi sebagai dampak dari informasi, bahan-bahan kimia, dan rangsangan yang masuk melalui panca indera. Apa yang kita lakukan dengan informasi atau rangsangan ini berperan dalam hal membentuk kehidupan kita. Tuhan ingin menanamkan pada indera kita informasi yang dapat membuat hati kita berdetak seirama dengan hatinya, yaitu pikiran kita merindukan kehendaknya dan kasih sayang kita ditaruh padanya. Tuhan, tolonglah aku untuk menjaga indera-inderaku agar aku dapat merasakan apa yang telah Engkau ciptakan untuk aku alami. Kehendak-Mu jadi dalam aku, seperti yang ada di dalam anak-Mu, Yesus. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini menceritakan bahwa Tuhan ajaib bagi hidup kami. Seluruh anatomi tubuh kami, bahkan sampai kepada saraf dan otak kami, diatur oleh Tuhan tepat pada waktunya. Pada saat ini Bapa, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama Wakil, Bapak Bupati bersama Wakil, Bapak Wali Kota bersama Wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi mereka, Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka tidak salah menggunakan kepercayaan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka untuk dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter spesialis umum, para perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pekerja kesehatan yang memberikan waktu tenaga mereka untuk melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat sukacita sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online. Tuhan berkati mereka juga, Tuhan cukupkan mereka juga. Biarlah mereka menjadi berkat bagi sesama manusia dalam kehidupan pelayanan dan tanggung jawab mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan, Tuhan urapi mereka. Tuhan curahkan hikmat dan roh dedikasi yang tinggi agar mereka dapat mendidik setiap siswa bahkan mahasiswa untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Para pendengar yang setia yang berulang tahun, Tuhan berkati mereka. Mereka juga hidup selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah segala doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.